Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mahmud Official. Pada video kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang kabel slave ya, kabel slaving ya. Apa fungsinya, apa jenisnya, dan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah tentang kabel slave itu. Kabel slave adalah kabel yang dikasih selubung ya. Jadi kabelnya dikasih selubung yang warnanya bermacam-macam. Fungsinya ya tentu untuk mempercantik tampilan dari PC kita atau komputer kita. Di sini ada dua jenis kabel slaving, yaitu yang pertama tipe extension ya, tipe extension seperti ini. Ini juga tipe extension. Di sini konektornya ada tipe female yang fungsinya nanti dicolok dari kabel PSU. Kemudian ada yang male, ini untuk ke alat yaitu MOBO ataupun di VGA card. Selain extension, yang kedua adalah tipe kabel modular ya. Kabel modular ini dari konektornya yang satu female ya, ini yang male, yang satunya juga male, jadi male ke male semua. Ini khusus untuk PSU jenis modular. Saya contohkan di sini. Nah, ini jenis PSU modular. Cara pemakaian untuk kabel slip-nya, kita colok langsung ke soketnya ya, seperti ini ya. Seperti ini. Ini yang jenis untuk kabel modular. Kemudian yang tipe extension atau sambungan ini ya. Ini cara pemakaiannya, dicolok atau disambungkan ke kabel keluaran PSU ya, seperti ini ya. Misalnya yang 24 pin, kita tinggal colok saja, kita sambungkan. Kemudian ujung yang ini masuk ke motherboard. Yang kemudian misalnya kita ambil yang VGA ya, ini kita ambil VGA, kita tinggal sambungkan. Kemudian yang satu ini nanti masuk ke VGA card. Jadi begitu cara penggunaannya. Untuk kabel extension ini ada dua jenis ya. Yang jenis yang pertama adalah yang ini, yang tipe lurus ya, jadi kabelnya lurus. Kemudian yang jenis kedua yaitu tipe lengkung atau curve ya, seperti ini. Jadi kabelnya sudah berbentuk lengkung seperti ini. Lalu apa kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing kabel ini ya, tipe lurus dan tipe lengkung? Saya jelaskan terlebih dulu tentang, saya jelaskan yang ini ya. Ini tipe lurus, bentuknya rapi ya, seperti ini ya. Fungsinya sama, tapi dalam nanti instalasinya akan ada sedikit perbedaan. Untuk tipe lurus ini, dia kelebihannya adalah praktis ya, bentuknya rapi. Kita kirim atau kita paket pun dia rapi seperti ini ya, tidak memerlukan dus yang besar, yang tipis saja sudah bisa dipaketin. Kalau yang ini agak besar ya, butuh dus yang agak besar untuk maketin ini. Kekurangan dari kabel sleeve yang model lurus itu adalah ketika kita instalasi ya, karena bentuknya lurus. Dalam pemasangan ataupun instalasi kita pasti akan lengkung ya, posisinya akan pasti melengkung ya, menyesuaikan posisi hardware kita di casing ya. Untuk pemasangan ini memang agak susah kalau yang model lengkung, model lurus ini ya, dia akan kurang rapi ketika dipasang, karena dalam pemasangan kita pasti akan melengkung ya. Bentuknya seperti ini, pasti di bagian yang dalam ini dia akan kurang rapi ya, seperti ini.
Nah, dia agak susah, walaupun di sini mungkin bisa kita taruh di bagian yang tidak terlihat di casing ya, jadi tidak terlihat dari luar, tapi dalam instalasi tidak mungkin kita pasang ini bentuknya lurus seperti ini pasti nanti akan kita lengkungkan seperti ini. Misalnya ini VGA nanti, nah ini di bagian bawah ini jadi kurang rapi. Nah, berbeda kalau dengan yang kabel lengkung ini kan, kabel lengkung ini kan udah posisinya udah melengkung ya, jadi ketika kita pasang dia posisinya tetap rapi ya, jadi tidak ada kesulitan sama sekali. Ini kekurangan dari kabel yang tipe lurus, yang juga menjadi kelebihan dari tipe lengkung. Sekarang apa kekurangan dari kabel tipe lengkung ini? Yang pertama, tipe lengkung ini ada dua jenis ya. Yang pertama ada tipe inset ya. Tipe inset ini pengaitnya ya di sini ya, pengaitnya itu ada di dalam lengkungan ya, ada di sebelah dalam. Ini sebelah dalam. Terus satu lagi outset tuh lengkungan tuh ada di sebelah luar. Saya contohnya belum punya nih, tidak ada contohnya. Jadi yang ini pengaitnya ada di sebelah luar sini. Coba nanti sebentar saya carikan yang tipe outset. Oke, ini yang tipe outset ya. Jadi di pengaitnya ini ada di sebelah luar. Nah, ini yang bahan paracord ya. Yang kalau yang ini bahannya PET. Ini lebih keras dan lebih kaku. Bahannya mirip seperti plastik ya. Kalau yang ini paracord dia bahannya lebih lentur dan bahannya lebih seperti tekstil atau baju. Ini ada dua tipe tadi ya, yang outset kemudian yang inset. Sini yang jadi kekurangan kabel tipe lengkung karena dia harus menyesuaikan hardware yang dipakai. Jadi kalau hardwarenya kebalik, katakanlah hardwarenya butuhnya yang outset tapi kita punya yang inset, maka pemasangannya harus dibalik dari atas seperti ini. Katakanlah seperti ini ya. Motherboard dia butuhnya tipe outset, dia kabelnya ke bawah harusnya ya, dari motherboard terus ke bawah, tapi ternyata kita belinya yang inset. Nah, otomatis nggak bisa dipasang seperti ini, pasangnya harus dari atas seperti ini. Itu kekurangan dari kabel tipe lengkung. Secara kualitas gimana? Kualitas sama, cuman mungkin dibedakan dari kemudahan pemasangan dan kerapian yang nantinya kita dapatkan. Kalau ini model lengkung untuk 20 ya, 22 cm sekitar. Ini sekitar 30 cm. Jadi cara instalasinya relatif lebih mudah dengan menggunakan kabel yang tipe curve atau lengkung ini. Ya, contoh seperti ini loh. Nah, ini ada 4, ini akan terlihat rapi ketika kita pasang di hardware yang kita miliki. Ini yang tipe yang panjangnya 20, sekitar 22. Ini bisa kita atur jaraknya, misalnya seperti ini dari motherboard. Ini kita sesuaikan, bisa geser sesuai dengan posisi yang menurut kita paling bagus. Ini kalau model yang lurus ini memang agak susah ya untuk pemasangannya, karena dia ada kabel yang bagian atas dan bagian bawah ini panjangnya sama, jadi ketika kita lengkungkan dia akan ada sisa ya seperti ini. Nah, ini memang agak
susah atau agak sedikit merepotkan dan kurang rapi kalau kita pasang. Tapi semua tergantung dari teman-teman semua, mau pilih yang tipe lurus ataupun yang mau tipe lengkung. Kita semua ada di Wamut, Anda bisa tinggal pilih mau yang tipe lurus ataupun yang tipe lengkung. Untuk kabel modular kita juga bisa bikin untuk PSU modular ini. Memang kabelnya setiap merek punya standarnya sendiri ya, tidak standar umum ataupun ada standarisasinya. Jadi setiap perusahaan atau manufaktur ini dia bikin standar urutan kabelnya, urutan tegangannya itu berbeda-beda ya. Jadi kabel modular ini tidak bisa asal colok, asalnya sama kemudian bisa dicolokin masuk, tidak bisa seperti itu, karena harus sesuai dengan merek dan kode ataupun serinya masing-masing. Kadang satu merek yang sama ya, dia juga berbeda ya pin outnya di sini, jadi tidak boleh sembarangan. Oke, demikian penjelasan tentang kabel extension dan fungsi dari masing-masing kabel ini. Saya sedikit berikan kesimpulannya bahwa kabel slave ini ada dua jenis, kabel extension dan kabel modular. Kabel extension ini ada dua tipe, yang curve ataupun yang lengkung dan yang tipe lurus. Dua-duanya berfungsi baik yang bisa digunakan, tergantung dari teman-teman semua mau yang tipe lurus ataupun ambil yang tipe lengkung. Kami sediakan dan kombinasi warnanya bisa Anda sesuaikan ataupun Anda atur sendiri. Jadi kami nanti tinggal membuat ataupun memproduksi sesuai dengan keinginan dari teman-teman semua. Oke, demikian untuk video kali ini. Mungkin di lain waktu saya akan jelaskan tentang kabel insert outset ya, yang lebih jelas ya. Di kabel insert outset ini mungkin ada yang belum jelas bagaimana cara memilihnya, nanti saya jelaskan di video tersendiri. Oke, terima kasih.